Halo guys, aku Dinda Marsenia, mahasiswa PGSD yang siap menemenin kamu belajar tanpa bikin ngantuk. Kali ini kita bahas tumbuhan, si hijau keren yang ternyata super penting banget. Mereka itu kayak chef alami yang masak-masakan sendiri buat makhluk lain. Terus jadi penyedia oksigen biar kita bisa nafas. Bayangin deh, tanpa tumbuhan kita pasti kehabisan udara. Wah, serem banget kan? Tumbuhan juga jago nyerap karbon dioksida, jadi bisa dibilang mereka tuh vacuum cleaner alami buat polusi. Selain itu, mereka jadi rumah buat burung dan serangga. Plus akar-akarnya keren banget buat ngejaga tanah supaya gak lari kemana-mana. Pokoknya, tumbuhan itu kayak superhero tanpa jubah yang bikin bumi adem dan sehat. Jadi, jangan lupa sayang sama mereka ya. Yuk kita mulai. A few moments later. Peran tumbuhan dalam ekosistem. Peran utama tumbuhan dalam ekosistem yaitu sebagai produsen, dasar rantai makanan dan transfer energi, penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida, penyedia habitat dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dari erosi, pemurnian udara dan air, pengendalian iklim mikro, dan sumber kehidupan untuk manusia dan hewan. Peran utama tumbuhan dalam ekosistem. 1. Sebagai produsen. Tumbuhan merupakan produsen yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, mengubah energi matahari, air, dan karbon dioksida menjadi bahan organik seperti glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis menjadi sumber energi utama bagi seluruh makhluk hidup lain di ekosistem, terutama konsumen primer atau herbivora. Yang kedua ada dasar rantai makanan dan transfer energi. Tumbuhan adalah awal dari rantai makanan. Energi yang tersimpan dalam tumbuhan diteruskan ke hewan pemakan tumbuhan, lalu ke konsumen sekunder dan tersier. Tanpa tumbuhan, transfer energi di ekosistem tidak akan berjalan dan kehidupan makhluk lain akan terganggu. Yang ketiga ada penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup lain. Tumbuhan juga menyerap karbon dioksida, membantu menyeimbangkan kadar gas di atmosfer dan mengurangi efek rumah kaca. Yang keempat ada penyedia habitat dan keanekaragaman hayati. Tumbuhan menyediakan tempat hidup, perlindungan, dan sumber makanan bagi berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme, serangga, burung, hingga mamalia. Hutan, padang rumput, dan tumbuhan air adalah habitat utama bagi banyak spesies. Yang kelima, yaitu melindungi tanah dari erosi. Akar tumbuhan mengikat tanah, mencegah erosi oleh air dan angin, serta menjaga kesuburan tanah. Vegetasi yang lebat membantu mencegah longsor dan degradasi lahan. Yang keenam, ada pemurnian udara dan air. Tumbuhan menyerap polutan dari udara seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon, serta menyaring partikel berbahaya. Tumbuhan air membantu membersihkan air dari limbah dan polutan di ekosistem perairan. Yang ketujuh ada pengendalian iklim mikro. Tumbuhan membantu mengendalikan suhu lingkungan, memberikan keteduhan dan menjaga kelembapan udara. Hutan dan vegetasi di daerah tertentu dapat menurunkan suhu udara sekitar dan membuat lingkungan lebih nyaman. Yang kedelapan ada sumber kehidupan untuk manusia dan hewan. Tumbuhan menyediakan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan berbagai kebutuhan lain bagi manusia dan hewan. Banyak spesies bergantung pada tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kita ada contoh tumbuhan dan peran spesifikasinya. Yang ke-1 yaitu ada tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, bambu air, dan lili air, berperan dalam menjaga kualitas air, menyediakan habitat, dan menyerap polutan di ekosistem perairan. Yang kedua yaitu tumbuhan darat, seperti pohon-pohon besar di hutan hujan tropis menjaga siklus air dan karbon, serta menjadi habitat bagi ribuan spesies. Nah, ini adalah foto proses fotosintesis ya teman-teman. Dan yang kedua ada diagram rantai makanan.
Dan yang terakhir ada ekosistem alami. Oke, terima kasih. Thanks banget ya yang sudah nonton sampai selesai. Semoga kamu sekarang makin cinta sama tumbuhan dan paham betapa pentingnya mereka buat hidup kita. Jangan lupa praktikan juga ya, mulai dari hal kecil seperti menanam tanaman atau merawat bunga di rumah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe biar gak ketinggalan video seru selanjutnya dari aku, Dinda Marsinia. Kalau ada pertanyaan atau ide tema, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga bumi kita. Bye-bye.